Zena. Zena menoleh pada Ruth. Wanita itu tampak datang bersama suaminya Gavin. Dapat berondong dari mana sih kamu, Zen? Jadi penasaran banget kenapa sampai tuh berondong pakai sarung? Tanya Ruth menahan tawa. Zena melirik pada Ruth. Hampir aku perkosa tadi. Tapi gak jadi. Jawab Zena menahan kesal, sementara Ruth terkekeh tanpa bisa ditahan lagi. Zena melirik Ruth. Teman sekaligus dokter langganan keluarga Maheswari ini, gemar sekali menggoda Zena. Circle kamu gak main-main ya Zen, kemarin para CEO, sekarang berondong keluaran terbaru pula. Mana berondong-berondongnya mirip opa-opa Korea lagi? Tanya Ruth tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jujur saja pesona Zena tidak mampu lagi untuk diragukan, fans lelakinya berjajar banyak sekali. Aku juga gak tahu kenapa mau sama tuh berondong. Tapi semua yang ada pada dirinya di atas rata-rata, bisik Zena mulai bergibah. Ruth membolakan matanya, burungnya gimana? Tanya Ruth penasaran. Zena tampak melotot, aku aduin sama Gavin kamu ya? Ancam Zena. Ish, aku bukan naksir ya. Aku cuma penasaran aja, kamu nih. Main adu-aduin langsung sama Gavin. Keluh Ruth, lalu melirik Zena seakan tengah ngambek. Big size, jawab Zena akhirnya. Ruth kembali melebarkan bola matanya, wah, pantesan kamu tertarik sekali dengan remaja 19 tahun itu. Ruth mengatakan itu sambil menutup mulutnya menahan tawa. Zena melirik, bukan karena burung lah. Hardiknya, namun. Meski aku akui, burung juga penting. Jawab Zena lagi dengan wajah memerah, yang membuat Ruth kembali terkekeh. Coba jelasin satu persatu, aku siap mendengarkan ceritamu. Pinta Ruth lalu duduk di sebelah Zena. Zena tampak berbeda, bibirnya tampak tersenyum manis, dia lelaki pertama. Yang gak takut aku tonjok karena berani nyosor cium jidat lapangan golfku ini. Tunjuk Zena pada dahinya. Lalu, tanya Ruth semakin penasaran. Zena mulai tersenyum manis, tampak benar dia tengah jatuh cinta kini, dia bertanggung jawab Ruth, dia mengantarkanku pulang, membawakan sepasang heels milikku yang hilang. Lalu mengambil hati Zayan putraku. Jelas Zena mengenang hal itu. Ruth mengangguk memahami apa yang diucapkan Zena barusan, remaja 19 tahun itu berhasil mengambil hati putra kesayangannya. Banyak lelaki yang mencoba dekat dengan Zena, namun tidak ada yang pernah mencoba mendekati putra Zena, Zayan. Padahal jika para lelaki kaya yang mengenakan tuxedo dan mobil sport mewah itu mengambil hati Zayan, tentu sudah sejak lama Zena melepas masa jandanya, namun para lelaki yang hanya mengagumi tubuh seksi dan kepopuleran Zena tidak menyadari hal itu. Sehingga sampai 5 tahun lamanya Zena menyandang status janda. Lalu, kamu menerima Kendra dengan sepenuh hatimu. Hanya karena dia bisa mengambil hati Zayan? Tanya Ruth kembali. Zena menggelengkan kepalanya, bukan. Dia lelaki yang berbeda. Di hadapannya, aku gak bisa membohongi diriku, dia pernah memeluk tubuhku di saat aku menangis, mendengarkanku dengan fokus dan hanya memandangku. Zena menoleh pada Ruth, dia lelaki dewasa di balik usianya yang remaja. Aku jatuh cinta dengan perhatiannya, tidak hanya pada Zayan, tapi padaku juga. Bahkan dia sudah memperkenalkanku pada keluarganya sebagai calon istri. Jelas Zena menatap Ruth dengan binar-binar penuh cinta. Ruth menyentuh pundak Zena, aku bahagia mendengar kamu sebahagia ini Zen. Lupakan masa lalu, dan raihlah cintamu, kamu dan Zayan layak bahagia. Ucap Ruth. Zena mengangguk mengiyakan, termasuk burungnya juga big size, rasanya sudah komplit sekali ya Zena. Ucap Ruth menahan tawa. Kalau burung, Zena tersipu. Aku cukup cemas, ukurannya mengejutkanku. Balas Zena ambigu. Sementara Ruth masih bingung, kalau burungnya big size, kenapa dia yang nyeri, tapi kamu gak kenapa-kenapa? Kamu gigitkah? Tuduh Ruth. Hei, enggak lah. Zena menggelengkan kepalanya, kok gigit pula?
Jadi, kenapa si berondong udah ngangkang gitu jalannya? Tanya Ruth kembali penasaran. Zena menggaruk kepalanya, lalu menatap wajah Ruth bagaikan seorang bocah yang baru saja mematahkan lipstik sang mama. Tadi baru uji coba perilisan, tahu-tahu pas boksernya dibuka, bukannya burung yang muncul, tapi malah ular piton kepalanya merah. Aku kaget dong. Dan gak sengaja aku pukul pas lagi tegang-tegangnya. Jawab Zena polos apa adanya. Pef. Hahaha. Sial Zena, aku tertawa. Hahaha. Ruth tertawa terbahak-bahak mendengar hal itu, entah karena sudah lama menjanda dan belum pernah dibelai kembali, Zena malah kembali jadi amatir. Demen banget ngeledekin aku kamu, ucap Zena kesal. Ruth menghentikan tawanya, plot twist banget lo Zen. Dimana-mana orang langsung nyerang tapi ini malah dipukul, agak lain memang janda satu ini. Keluh Ruth menahan tawa. Bully Teros, bully. Keluh Zena kesal, rasanya cukup aneh, kenapa pula rasanya dia seakan kembali menjadi polos. Bukankah ukuran burung pipit Kendra merupakan ukuran ideal, kenapa pula Zena pakai adegan kaget segala? Tampaknya memang aku harus berkenalan dengan itu burung pipit dahulu Ruth. Zena tampak mengeluh, kalau gak kenalan ya pastinya kejadian kayak gini bakalan terulang kembali. Jelas Zena yang membuat Ruth mengangguk, lalu dengan lembut Ruth menepuk punggung Zena. Nah, cicipi sekali-sekali. Mana tahu gara-gara mencicipi, kamu dan itu berondong nakalmu bakalan cepat naik pelaminan. Ucap Ruth sesat. Zena menggelengkan kepalanya, cek. Punya teman sesat ya kayak gini, tunjuk Zena pada wajah Ruth. Ruth hanya tertawa terbahak-bahak. Zena menatapnya sengit sekali, gak ada akhlak kamu Ruth. Namun ucapan Zena hanya ditanggapi tawa oleh Ruth. Setelahnya keduanya menghentikan obrolannya sejenak, sebab Gavin sudah selesai mengobati burung pipit Kendra. Zena mengantar Kendra pulang. Tidak mungkin bagi Zena mengizinkan Kendra naik motor, yang ada nanti tambah sakit burungnya. Zena membantu Kendra jalan menuju rumahnya, dan begitu pintu itu hampir diketuk, Kendra menatap wajah cantik kekasihnya. Mbak, terima kasih ya, sudah mau repot-repot memapahku sampai ke depan rumah. Ucap Kendra, namun Zena kini malah jadi pusing sendiri. Alasan apa yang akan dia sampaikan pada Luciana dan Adinata? Bagaimana jika kedua orang tua itu bertanya mengapa burung dalam sangkar Kendra diperban? Ken, aku yang buat kamu begini. Dan kini aku yang bingung, jawaban apa yang akan kuberi jika mama dan papa kamu tanya, kenapa kamu sarungan? Zena menatap sarung yang Kendra kenakan. Bahkan di balik sarung itu kini terdapat burung lengkap dengan lilitan perban. Kendra tersenyum nakal, ya jujur aja lomba. Kok pusing-pusing mau jawab apa? Jawab Kendra santai, lalu mengetuk pintu rumahnya 3 kali. Hei, nanti kita dimarahi lo. Pelotot Zena kesal. Kendra hanya terkekeh, Zena ingin menendang lelakinya, namun tiba-tiba pintu dibuka lebar. KYAKKKK. AAKKK hahaha. Zena dan Kendra terjengkang seketika, tuyul berkumis. Jerit Zena. Namun Kendra yang baru menyadari itu Adinata akhirnya mengurut dadanya, Papa. Astaga. Kendra menepuk dahinya 2 kali, bagaimana bisa Adinata muncul dengan wajah memakai masker arang, sungguh penampilan yang membuat siapa saja pasti melemas jantungnya. Ini masker Iho Kendra, produk baru Maheswari Glowers yang gratis mawar merah muda. Jawab Adinata menunjukkan mawar merah muda itu. Zena memucat seketika, dadanya dia urut berulang kali, jujur saja baru kali ini Zena bertemu spesies semacam Adinata ini. Kepala botak plontos, gigi putih bersih berbaris, dan kumis tebal yang nangkring di bawah hidungnya. Menjadikan Adinata mirip sosok tuyul berkumis seperti di film-film zaman bahla. Astaga, calon papa mertua. Kenapa pakai maskernya celemongan kayak hantu begini? Lagian ini masker wajah, masa sampai kepala juga dilumuri? Jujur Zena sambil membantu Kendra berdiri,
beruntung sebelum jatuh Kendra anti-anti agar burungnya tidak kenapa-napa. Kamu kenapa sarungan Ken? Tanya Luciana yang muncul dari belakang, lalu menatap wajah sang suami Adinata. AAARRRRGGHHHT, Setani, teriak Luciana. Tenang mah, ini papa. Balas Adinata. Plak. Luciana menepuk bahu sang suami, papa ini, kok suka sekali pakai masker tengah malam gini. Serasa abis ngelihat hantu lo kami. Omel Luciana berulang kali. Papa hanya ingin terlihat tampan. Jawab Adinata kesal, lalu kembali menatap Kendra yang sarungan. Kamu kenapa pakai sarung gitu nak? Abis sunat kah? Tebak Adinata yang nyaris ditimpuk pakai raket nyamuk oleh Luciana. Mama sensi aja lo sama papa. Keluh Adinata yang mundur perlahan, namun Luciana melotot seketika. Bersihkan wajah sama kepala papa sana. Setiap mama lihat wajah papa kayak gini, kagetan terus Iho. Titah sang istri, Adinata terlihat ingin protes, namun apa daya pelototan sang istri yang terlihat lebih besar dari telur mata sapi, alhasil membuat Adinata menuju ke kamar mandi. Guna membersihkan masker arang yang kata-katanya, mampu mengubah wajah yang buluk, menjadi awet muda seperti Edward Cullen sang vampir. Maafkan papa Kendra ya Zen. Agak random orangnya memang, sama kayak Kendra. Jelas Luciana sambil tersenyum menyambut sang calon menantu Zena, dan Kendra masuk ke dalam rumah. Kok Kendra Iho mah? Tanya remaja itu tidak terima. Sementara Zena tersenyum menahan tawa. Namun Luciana menunjuk sarung yang dikenakan Kendra saat itu, kalau gak random. Gak mungkin kan kamu pulang-pulang pakai sarung begini. Tuduh Luciana. Kendra terlihat cemberut, ih mama ini. Ini kecelakaan Iho tadi, ya kan sayang? Tatap Kendra pada kekasihnya, namun Zena sengaja membuang pandangannya, sebab dia juga takut pada Luciana. Takut orang tua Kendra marah, tatkala tahu jika mereka nyaris melakukan adegan Mature 21 plus beberapa saat yang lalu berakhir dengan Kendra yang kini sarungan. Kecelakaan. Mama tahu kamu gimana Iho Ken? Omel Luciana sambil melemparkan beberapa majalah Playboy pada Kendra. Kedua bola mata Zena melotot seketika, lalu menatap wajah kekasihnya yang berubah memucat itu lantaran ketahuan, jika menyimpan majalah dewasa. Bukan punya Ken mah, tolak Kendra, lalu menatap kekasihnya Zena, bukan punya aku mbak. Jelasnya, punya Randi, yang itu punya Rio. Tunjuknya lagi. Gak kamu, gak Randi dan Rio, kalian ini sebahat pemikirannya. Sama-sama mesum, wajar burung kamu dihajar Zena. Jawab Luciana. Zena yang mendengar itu sontak mengangguk mengiyakan. Iya loh mah. Bener itu. Ucap Zena setuju ucapan mama Kendra, hal itu membuat Kendra menatap tidak percaya. Kendra diantar ke dalam kamar oleh Zena. Lalu remaja itu tampak menarik Jean-Marie Zena tatkala sang mama keluar dari kamarnya. Mau kemana mbak? Tanya Kendra. Mau pulang, kamu tidur loh. Lihat itu burung milikku perlu diajak beristirahat, biar cepat sembuh. Ucap Zena menunjuk sesuatu di balik sarung. Kendra menghela nafas, mbak nuduh aku menggoda mbak. Padahal mbak sendiri yang menantang aku untuk adu skill di atas ranjang. Kendra menarik tubuh Zena untuk duduk di tepi ranjang. Zena melotot tatkala Kendra menarik pinggangnya dengan erat. Ken, nanti mama kamu lihat Iho kalau kita kayak gini. Lagian burung kamu lagi cedera, masa masih nekat? Ucap Zena cemas, sambil menatap ke arah pintu. Kendra tidak peduli, dia tampak menarik tubuh Zena untuk merapat padanya, lalu dengan cepat pula, Kendra melumat bibir merah milik kekasihnya itu. Zena diam seketika, yang semula dirinya ingin menolak, kini malah menikmati. Kendra memang amatir, namun lama-kelamaan, dia menjadi sangat pintar dalam urusan berciuman. Tatapan Zena tampak menuntut, sebab Kendra berhenti di saat-saat Zena sudah terbang melayang dan berharap yang lebih lagi. Kenapa berhenti? Tanya Zena kesal. Kendra tampak menatap wajah cantik kekasihnya itu,
karena burungku masih sakit, dan Mbak juga masih kedatangan tamu bulanan. Lagian kalau kebablasan di sini, kita bisa di karate mama aku. Jujur Kendra sambil bersorak di dalam hati, dia benar-benar bisa membalas Zena. Setidaknya kini Zena tahu rasanya sedang sangat ingin-inginnya, namun harus terhenti di tengah jalan. Gantung itu gak enak banget rasanya. Zena menatap Kendra kesal, dia tahu ini adalah alasan Kendra saja, lalu Zena bangkit dan meraih bantal guling milik Kendra, entah karena lupa atau tidak sadarkan diri, akhirnya. BUGH AAAARRRGGHHHTTT. Kendra kembali bergulung di atas ranjang sambil memegang burungnya yang ditimpuk pakai bantal guling oleh Zena tanpa sadarnya. Astaga, aku gak sengaja. Pekik Zena sambil ikutan panik mencoba menenangkan Kendra, membuat Adinata dan Luciana pontang-panting berlari menuju kamar putranya itu. Lalu melihat Kendra bergulung di atas ranjang, dengan Zena yang terlihat panik karena tidak sengaja memukul kembali burung pipit itu. Astaga Zena. 1 minggu telah berlalu, selama 7 hari penuh, Zena mengantar dan menjemput Kendra dari sekolahnya. Di sekolah Kendra, bukan rahasia umum lagi, jika remaja itu memiliki kekasih seorang pemilik Maheswari Glowers. Baik Zena dan Kendra, keduanya bahkan sepakat untuk tidak menutupi lagi hubungan keduanya. Banyak orang yang mendukung, namun tak sedikit pula yang iri dan dengki, namun keduanya tampak mengabaikan hal itu. Dedi, gimana? Sudah sembuh sunatnya? Tanya Zayan sambil menyerahkan 1 buah apel pada dadinya itu. Kendra yang mendengar itu sontak menoleh pada para maid di rumah ini, Sumi, Tini dan Ratna, ketiganya menahan tawa. Sebab selama Kendra tidak menjemput Zayan seperti biasanya, Zena mengatakan kepada para maid, untuk mengatakan bahwa Kendra sedang sunat. Sudah Za, jawab Kendra sambil melotot pada para maid yang menertawakan Kendra sampai nyaris terguling-guling. Zena memasuki ruangan itu. Zayan. Iya Mom. Sudah mengerjakan tugas sekolah? Tanya Zena sambil memeriksa sang buah hati. Zayan mengangguk sambil menunjukkan tugasnya, anak baik. Zena mengecup pipi putranya itu, lalu memeluk erat buah hatinya, sementara Kendra memperhatikan betapa nikmatnya Zayan, tatkala menyandarkan kepalanya tepat di dada sintal sang mama. Aku juga ingin, bisik hati Kendra. Mah, boleh gak Za boboknya ditunda 1 jam lagi, Za kangen main sama Dedi. Jujurnya, Zena menoleh pada jam di atas nakas kamar bocah itu. Ya sudah, main sebentar saja sama Dedi, nanti tidur kalau jam sudah menunjukkan pukul 9 ya nak. Kalau gak, besok Za bisa telat. Pinta sang mama. Zayan setuju. Zena mengangguk lalu beranjak dari sana, ingin membuat susu panas, agar putranya bisa langsung tidur, habis menikmati susu panas itu. Zena berjalan menuju dapur, namun tampaknya Kendra mengikuti langkah kekasihnya itu, dan belum lagi langkahnya menapaki dapur rumah mewahnya ini. Kendra menarik tubuh wanitanya. Ken. Hei. Sat. Kendra mengurung Zena di dalam ruangan yang biasa digunakan Mbak Ratna untuk menyetrika pakaian. Kamu mau apa sih? Tanya Zena setengah berbisik, pada lelaki yang sudah menyudutkannya di antara dinding ruangan ini. Mau minum susu, pintanya pada kekasihnya. Zena menghela nafas, kenapa gak bilang dari tadi, ya sudah aku buatkan 2 sekaligus. Balas Zena sambil ingin beranjak dari sana. Namun jemarinya ditarik Kendra, dan dengan cepat Kendra menidurkan Zena di atas tumpukan pakaian yang sudah Ratna lipat. Kamu mau apa sih Ken? Aku mau ke dapur lo, kamu minta susu, adanya di dapur. Tunjuk Zena, namun Kendra langsung melumat bibir merah itu begitu saja. Bukan susu yang itu, tapi ini. Terlebih Kendra tanpa permisi sudah menyingkap kaos yang dikenakan Zena. Ken, kamu mau apa? Aku belum mau hamil Ken. Ucap Zena cemas, sebab jujur saja, dia takut tiba-tiba hamil karena perbuatan nekat mereka.
Kendra terkekeh, dia takjub dengan pemandangan di hadapannya ini. Kita bukan mau buat anak mbak. Aku cuma mau menyusu. The beautiful one. Angan Zena terbang tinggi, sudah sangat lama dirinya tidak merasakan hal seperti ini, namun tatkala jemari Kendra menuntun jemari kekasihnya untuk masuk ke sebalik sarang burung pipitnya yang baru pulih itu. Tiba-tiba saja, MOMMY, Daddy. HUWAAAAA. Zena tersadar seketika, lalu mendorong kuat tubuh Kendra. BRAKK. ADOHHH. Zena sontak meraih pakaiannya dan memakainya begitu saja, bahkan dia melupakan bra tipisnya yang entah di mana terlempar tadi. Lalu bergegas keluar dari dalam ruang yang berantakan ini. Kendra terbodoh seketika, hasratnya sudah sangat tinggi, bahkan dia sudah memberanikan diri agar tidak dibilang amatir oleh kekasihnya Zena. Namun ketika listrik tegangan tinggi itu sudah mencapai 5000 volt, tiba-tiba saja Zena mendorong tubuhnya. Insting seorang ibu memang hebat, Zena dapat mengalahkan apapun meski hasratnya sudah sampai melambung tinggi awan-awan, mendengar putranya menangis dan mencari Daddy dan mominya yang tiba-tiba menghilang membuat Zena tersadar seketika. Kendra menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap burung pipitnya yang kembali tertidur nyenyak, anak lebih penting. Ucapnya lalu berjalan keluar dari sana. Kendra lantas menuju ruang di mana sang kekasih hati berada, guna menenangkan Zayan yang tampaknya menangis, namun... Mas Ken dari mana? Tanya Ratna tampak menahan tawa. Kendra menoleh, oh, anu Mbak Ratna, tapi mau cari susu hangat di dapur. Susu? Di dapur? Tanya Ratna kembali menahan tawa. Kendra mengangguk, dia tampak bingung kenapa wajah Mbak Ratna terlihat memerah menahan tawa. Namun belum hilang kebingungan Kendra, tampak Sumi dan Tini datang namun langsung tertawa sambil menutup mulutnya seketika. Hahaha, Mas Ken. Cari susu kok malah tempat susunya dibawa-bawa gitu. Ucap Ratna tertawa terbahak-bahak akhirnya. Kendra tampaknya baru sadar dan menoleh ke belakang, bra milik Zena tersangkut di saku celananya. ASTAGAH. Ini. Kendra terlihat kebingungan, namun pada maid di rumah ini malah tertawa terbahak-bahak sampai nyaris terkencing di celana. OALAH Kendra. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.